Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari segala tipu daya setan, dari segala bisikannya. Kami berlindung kepadamu dari hidup diperdaya hawa nafsu. Kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya amal. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlakul karimah dan palingkan diri dari kami akhlak yang buruk. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi semua yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah goalnya akhlakul karimah. Karena semua ibadah, kalau kita melakukan ibadah itu ujungnya akhlak kita jadi mulia. Amalan yang paling berat timbangannya di akhirat adalah timbangan akhlak. Orang yang paling dekat dibangkitkan di yaumul akhir, yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan sorga tertinggi itu diberikan kepada yang paling mulia akhlaknya. Semua perintah Allah ujungnya pasti berbuah akhlakul karimah. Jadi kalau ada orang takwa, penampakannya seperti apa orang takwa? Akhlaknya bagus. Siapa orang yang paling kuat imannya, penampakannya, akhlaknya bagus. Siapa yang ibadahnya paling bagus, mesti akhlaknya bagus. Contoh sholat, siapa orang yang sholatnya khusyuk, akhlaknya mulia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya bagus, dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Kenapa orang ada yang berakhlak jelek? Secara umum dua penyebabnya. Satu, dia tidak paham agama, akibatnya imannya sangat lemah atau bahkan tidak beriman. Dan yang kedua, dia kalah atau lemah jiwanya menghadapi nafsu. Nah, kenapa orang banyak yang terjerumus karena nafsu? Karena ada pembisik. Jadi musuh kita itu ada dua. Dari dalam adalah nafsu, dari luar adalah bisikan setan. Orang yang bertakwa cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib yang Allah ciptakan adalah jin, setan dalam bentuk jin. Kita jarang
jarang menyadari ada bisikan setan. Ini nyata. Setan mengalir di dalam darah kita. Setan yang berbentuk jin asal usulnya adalah iblis, yang ketika itu Allah menciptakan Nabi Adam, iblis menjadi ujub, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya, khalaqtani min nar, aku diciptakan dari tanah, sedangkan Adam iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga aba wastakbaro, dia enggan dan takabur. Jadi memang orang itu rusak itu kalau sudah ada ujub, kemudian jadi sombong. Kita akan sedikit bahas. Lalu setan ini adalah ciptaan Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Jadi kita tidak usah takut kepada setan, tapi takutlah kita tidak dilindungi Allah dari tipu daya setan. Ingat tentang digigit anjing? Banyak di antara kita yang takut digigit anjing. Seharusnya bagaimana? Takut anjing menggigit, sama itu ya. Takut digigit anjing dengan takut anjing menggigit. Bagaimana yang bagus? Takut Allah mengizinkan anjing menggigit. Karena semua makhluk ciptaan Allah. Makhluk tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Jadi sebetulnya jangan takut dimarah istri, kan? Sudah terlalu menjiwai ini. Tapi takutlah tidak dilindungi Allah dari siapa yang nyebut kejahatan istri? Nggak boleh begitu. Takutlah Allah mengizinkan. Jadi setiap makhluk yang mau berbuat buruk kepada kita itu tidak bisa menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Orang kadang tidak sampai ke sini tapi lebih sibuk, takut digigit nyamuk, takut ditipu, takut diperdaya, takut difitnah. Padahal semua itu termasuk takut disantet, takut disihir. Rasa takut itu normal, tapi dibawa kemana? Termasuk setan, ya. Setan itu makhluk ciptaan Allah. Nah, setan ini sangat menginginkan, setan ini menipu kita dari depan, belakang, kanan, kiri, kanan. Dari depan tipu daya setan apa? Membuat kita cemas terhadap yang belum terjadi, ragu, tegang, GTA, galau tiada akhir, bacem, banyak cemas. Setiap ingat nanti yang akan datang, langsung kita dibohongin dengan sesuatu yang membuat kita takut. Contoh, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu fakir. Nanti berkurang rezekinya kalau kamu sedekah, kamu masih banyak keperluan, nanti habis, besok nggak ada lagi. Jadilah kita pelit dan menyuruh kita berbuat keji, yaitu bakhil. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Kalau dari belakang bagaimana? Ulama mengatakan tipu daya setan dari belakang itu adalah membuat kita tidak bisa move on. Selalu sedih, kecewa, sakit hati, dendam, tidak ada habisnya.
dengan yang sudah lewat, kekunci oleh yang lalu. Ingat terus, sakit hati, diungkit-ungkit. Nah, itu tipu daya setan. Kurang lebih seperti itu. Kiri kanan ya untuk cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Setan itu fokus, yaitu fokus nipu kita. Sedangkan kita banyak kerjaan. Kita tidak sadar bahwa kita tuh punya musuh. Inna syaitanu lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi sama sekali kita jarang menyadari. Kalau ada orang mungkin kita menyadari, ada anjing mau gigit kita menyadari, ada orang yang jahat kita menyadari. Padahal ada terus nih penipu yang jahat yang menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan menguntungkan sesuatu yang merugikan, menampakkan kesuksesan sesuatu yang menjerumuskan, dibulak-balik oleh tipu daya setan itu. Seperti pacaran, katanya indah pacaran itu, indah-indah, tipuan saja. Padahal kalau pacaran yang berpahala itu sesudah ijab kabul. Kalau pacaran sebelum ijab kabul sudah pasti petaka itu. Cinta monyet, beruk. Oh, ada yang tersinggung. Astagfirullah. Sepertinya indah mengenang dia, padahal sengsara itu. Asli ini. Cinta monyet itu jangan tersinggung, ini monyet emosi nih. Jangan nyindir. Asli, saudara kalau jatuh cinta berlebih, ingat terus kepada dia, pasti tidak tenang. Tahu-tahu dia pasarannya tinggi, banyak yang naksir, makin stres. Tahu-tahu dia begitulah ketemu dengan seseorang muriang. Tahu-tahu dia naksir sama temennya. Waduh, bisa diopname. Sepertinya indah tidak. Kalau mau jujur ya, ada seorang pelajar SMA cerita, kapok katanya punya pacar, pusing, jadi boros waktu, boros pulsa, boros dosa, jadi hidupnya terbelenggu, nggak bisa kemana-mana, dicurigai terus. Dompetnya juga dipegang oleh si dia, pada SMA nggak jelas pisan. Manggilnya papa, aduh. Satu-satunya boleh dipanggil papa di Darut Tauhid adalah Ustadz Fahrudin, Pak Fahrudin. Maaf Ustadz. Nanti pasti ditipu kalau orang pacaran. Pengennya ketemu. Udah ketemu pasti pengen nyentuh. Nyentuh dalam pandangan Islam kalau bukan mahram pasti dosa. Sudah bagian dari zina. Nanti mata saling memandang. Itu sudah maksiat semua, nggak ada tenangnya, nggak ada tenangnya. Kalau hidup ingin bahagia dengan pacaran tidak akan ketemu. Hanya tipu daya setan saja. Pasti ujungnya, maaf ya, ujungnya adalah berzina. Berzina nantinya. Ingin dua-duaan di tempat sepi, yang ketiganya setan. Lah, saya bawa adik saya, apa dia setannya? Tidak boleh. Ini serius ya,
Sekarang orang seakan-akan kalau tidak punya pacar, jomblo, tidak laku, itu sebuah keburukan. Justru yang pacaran itu jamin gak bahagia, dijamin. Aslinya sih menderita, ingat terus, galau, pengen ketemu, itu nyiksa sekali. Cuma ya tipu daya seakan-akan. Udah gitu, nauzubillah, berapa banyak yang akhirnya berzina tapi tidak nikah. Udah gitu hamil. Bencana. Semuanya tipu daya setan, menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan sepertinya menguntungkan sesuatu yang mencelakakan. Jangan bangga ya banyak pacar. Berbahagialah yang tidak punya pacar, dilindungi Allah. Hati-hati yang jatuh cinta. Jatuh cinta dengan jatuh dari pohon, mirip riksek katanya. Nanti kalau tidak pacaran dulu, bagaimana saya dapat jodoh? Yang ngatur jodoh tuh Allah. Kalau Allah dapati seorang ikhwan menjaga diri, akhwat menjaga diri, Allah melihat, ini senang bersujud, senang membaca Quran, matanya dijaga, lisan dijaga, dua-duanya milik Allah. Kalau Allah mau jodohkan, ada jalannya dia berjodoh. Tidak usah ribet mencari-cari, enggak, tenang saja. Semua makhluk itu milik Allah. Nanti Allah mengatur. Orang bertakwa itu Allah yang mengatur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah yang menanamkan ingin nikah. Allah juga yang nanti menggerakkan, harus ketemu di mana, oleh siapa, ada yang ngatur. Jangan risau, semua kejadian ada dalam kekuasaan Allah. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa selamat dari tipu daya setan? Yang harus kita yakini adalah jangan takut oleh setan. Karena setan itu lemah. Dia cuma berbisik saja. Menjadi sengsara karena kita mengikuti bisikannya. Kalau kita tidak ikuti, tidak bisa apa-apa. Katanya ada genderuwo. Alhamdulillah saya tidak pernah lihat setan dalam bentuk wujud jin, tidak pernah lihat dan tidak minat lihat. Mana di asrama, siapa yang kemarin laporan waktu itu di asrama ada jin yang suka ganggu? Sekarang udah masih ganggu tidak, Dek? Ya. Santri laporan datang ke sana. AA dengan teman-teman. Di mana katanya yang suka diganggu, yang suka ada, ya datengin saja. Bagaimana di sana? Baca saja ayat kursi sambil bicara. Ini jin yang ada di sini silakan mau ada di sini, yang penting jangan ganggu santri. Zolim, ada balasannya dari Allah kalau ganggu. Terus ada yang menjawab, sudah didoain? Sudah, gitu ya, santri yang nanya. Saya juga lihat itu ada yang berkibar-kibar di belakang, jemuran, nggak lihat. Dia bisa lihat, kita tidak lihat, tidak perlu ingin lihat, tidak perlu ada jawaban, yang penting dia tidak ganggu. Kalau dia mau di sana sok aja. Alhamdulillah, nggak ganggu lagi ya. Atau ikut ngaji sekarang.
Lanjut. Satu, kita harus yakin bahwa mereka makhluk ciptaan Allah dan takluk kepada kekuasaan Allah. Mereka tidak berbahaya kalau Allah melindungi kita. Itu intinya. Jadi jangan sampai membesar-besarkan, wah gawat jin, wah ada setan. Dia senang sekali. Tidak boleh, dia cuma makhluk yang memang qadarullah jadi jalan ujian bagi kita. Enggak bahaya, kalau kita enggak nurut sama bisikannya, enggak mempan, enggak nyekik, enggak apa-apa. Bohong yang nyekik-nyekik itu. Itu mungkin yang nyekik itu temennya ya. Lanjut. Ada 2 surat orang yang tidak akan ditipu setan. 1, mukhlasin illa minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat maaf ya, kecuali orang mukhlasin. Apa beda mukhlasin dengan mukhlisin? Mukhlisin itu orang yang berusaha untuk jadi orang ikhlas. Sedangkan mukhlasin adalah orang yang diberi karunia Allah jadi orang ikhlas. Karena mukhlisin nanti Allah lah memberi hadiah jadi mukhlasin. Nah, kita berusaha menjadi orang ikhlas. Jadinya kita ikhlas. Nah, jadi setan itu sangat senang memperdaya orang yang sibuk ingin penilaian makhluk, ingin dianggap cakep, ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap soleh, ingin dipuji sebagai hafiz Quran, ingin dianggap sebagai kiai, ingin dianggap, pokoknya siapapun yang sibuk niatnya ingin cari pengakuan manusia, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dihormati, dimakan di sana. Tapi orang-orang yang sudah lepas dari keinginan, niatnya ingin dinilai, ingin dipuji, diakui, dihargai, dikagumi, makin lepas dari berharap penilaian makhluk, makin susah dia ditipu. Makanya yang centil-centil tuh mesti hidupnya lebih berat dibanding yang lempeng. Lempeng itu just the way I am. Pokoknya orang yang tidak pengen dipuji orang, dia melakukan kebaikan, dia melakukan apapun yang dia lakukan, anteng saja. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Ya Allah, saya lakukan ini semoga Engkau ridho. Orang mau muji, mau tidak muji, mau nyaci, terserah. Nah, orang yang senang dipuji, like, subscribe, ingin diakui, itu mesti hidupnya mudah ditipu. Kayaknya nggak senang nih dengan ceramah ini. Naluri kita pasti ada ingin dipuji, ya. Tinggal digeser ke siapa. Kalau pengen dipuji orang, kita jadi lemah. Kalau ingin dipuji Allah, kita jadi kuat. Keinginan kita dipuji, dihargai ada di sini. Software yang udah built in lah, diciptakannya udah ada. Tinggal siapa nih? Nah, kalau kita ingin dipuji orang, diakui, dihargai, dihormati, diperlakukan spesial, dibalas budii, dicintai, udah cenderung tidak ikhlas. Dan itu akan banyak gelisah, banyak kecewa, banyak sakit hati, banyak marah, banyak dendam, capek. Ingin tidak mudah ditipu setan? Tuh kan nggak jawab. Latih dari sekarang, jangan ribet dengan penilaian orang. Jadi kita harus cuek, bukan cuek.
kita harus sibuk dengan penilaian Allah. Allah maha dekat. Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Tapi kalau kita melakukan yang Allah suka, orang nggak suka, nggak apa-apa. Orang tidak suka ke kita, bahaya tidak? Tidak. Nabi Muhammad SAW sempurna akhlaknya. Apakah ada yang tidak suka ke beliau? Ada yang benci? Ada yang memusuhi? Ada yang memerangi? Jadi hina tidak? Enggak. Mikir. Yang bahaya dalam hidup mah dibenci Allah, udah itu. Sedunia benci ke kita, sok aja. Tuhan saya kan Allah. Orang sampai jeding, tahu jeding? Gini ya, jebleh. Sampai dower, menghina. Apakah akan berkurang yang Allah berikan untuk kita? Jawab. Ini orang sebel ke kita, menghina kita, berkurangkah apa yang Allah tetapkan untuk kita? Misalkan Allah mau mengangkat derajat kita, orang menghina, apakah bisa berkurang derajat orang yang diangkat oleh Allah? Enggak bisa. Kalau Allah mau bikin bahagia ke hati kita, bahagia, apakah berkurang karena dihina orang? Enggak. Apa yang akan Allah berikan? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Enggak ada yang bisa nolak. Makanya bahaya dalam hidup ini ya kalau kita tidak disukai Allah. An-Nahl 99. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga yang tidak bisa ditipu setan adalah sesungguhnya laisa lahu tidak ada kekuasaan bagi setan atas orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Makanya mulai sekarang, tadi kan niat dari makhluk, sekarang bersandar, stop bersandar kepada apapun, bersandar ke gaji, bersandar ke uang, bersandar ke pangkat, bersandar ke jabatan, bersandar ke suami, ke istri, ke orang tua. Kalau orang bersandar kepada selain Allah, lemah. Kalau orang bersandar hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kuat. Setan itu hanya nipu kepada orang yang bersandar kepada selain Allah. Coba aja, koruptor-koruptor itu dia bersandar sama siapa itu? Mau ngapain ngumpulin uang sebanyak itu? Udah ngumpul-ngumpul mati. Uang saya tidak banyak, gak ada masalah. Yang penting tiap perlu nunggu yang nyebut ada nih, tiap perlu cukup. Nggak penting banyak uang itu, yang penting tiap perlu cukup. Perlu untuk makan, perlu untuk bagi-bagi makanan, perlu untuk bikin rumah makan gratis. Buat apa banyak? Perlu buat anak sekolah, buat nyekolahin anak saudara. Nah, bikin sekolah aja sekalian. Perlu buat ke Mekah, perlu buat sedekah 5 juta, 5 miliar, 5 triliun. Mau ngapain banyak uang? Yang penting tiap perlu. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Kaya lagi. Dasar pengen ya. Tapi saya nggak kebayang rezeki saya dari mana. Nggak apa-apa. Emang harus kebayang rezeki kita? Jawab. Waktu kita di rahim, ibu ngebayangin rezeki tidak?
Cukup tidak rezekinya? Waktu kita bayi harusnya stres tuh ngebayangin, aduh gawat nih, dolar naik. Kalem ya bayi mah. Harusnya kalau mau stres waktu kita bayi dulu. Sekarang mah udah ngalamin hidup dicukupi sekian lama, masa masih stres? Coba tebak. Siapa itu? Kalau mau nikah, kan ada yang takut nggak ada biaya atau nanti nggak cukup. Gimana nikah jadi nggak cukup? Lelakinya udah ada rezekinya, yang akhwatnya ada rezekinya, terus nikah, masa jadi hilang? Nggak mungkin dong. Jadi malah dua, betul tidak? Terus punya anak, yang nyiptakan anak siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Allah nyiptakan, masa Allah nggak ngasih rezekinya? Bagaimana? Nggak masuk di akal. Belajar dari cecak. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Tebak, mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab atuh hadirin. Kalau cecak nyari nyamuk, stres dong dia. Mau loncat nggak ada sayap, turun ke bawah keinjek santri, jalan ke sana kesedot vakum cleaner, turun nyebrang kelindes, kan nyamuknya di got ya, sampai ke pinggir sana dipatuk ayam. Kapan makannya? Apakah untuk memiliki rezeki harus kuat? Banyak cacing yang lemah begitu ada rezekinya. Kalau kita bersandar ke makhluk itu yang bikin nggak ada, kita mudah ditipu setan. Tenang saja, Allah mengetahui segala-galanya. Allah tahu siapa kita? Jawab. Allah tahu keperluan kita? Mana yang lebih tahu? Allah atau kita? Allah tahu keinginan kita? Mana yang paling tahu yang terbaik, kita atau Allah? Tenang aja, tenang. Boleh punya keinginan silakan, tenang aja. Lakukan ikhtiar yang baik, doa yang banyak. Allah udah tahu nih mana yang terbaik bagi kita. Enggak kejadian, enggak apa-apa. Emang harus kejadian terus? Enggak penting. Yang kita inginkan dunia terjadi itu enggak penting. Yang penting kita diberi yang terbaik menurut Allah. Saudara misalkan melamar kerja terus tidak diterima, kecewa jangan? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Kecewa wajar. Apalagi ini adalah lamaran ke-50. Allah lihat tidak kita lagi ngelamar? Lihat. Tenang aja, ya Allah, Engkau sudah saksikan. Udah 50 perusahaan saya datengin. Saya sebagian mah udah nggak pakai ongkos lagi karena jalan kaki. Saya jalani semua ini karena Engkau menyuruh saya ikhtiar. Kalaupun belum diterima, saya ridho ya Allah. Yakin Engkau memilih yang terbaik. Mau ngapain diterima di satu perusahaan, iman kita jadi rusak? Tidak bisa sholat. Tenang saja. Saudara, kan ada satu perusahaan. Di sini dilarang, karyawan dilarang pakai jilbab. Ini bagus sekali. Karena karyawan pakai jilbab mau ngapain? Nggak ada perintahnya. Tuh, ada yang nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Ini memang loading namanya. Kenapa karyawan nggak pakai jilbab malah bagus? Iya dong. Yang karyawati dilarang baru masalah.
Udah telat, nggak usah ya. Oh ya. Orang yang bergantung ke Allah nggak ribet. Tidak bersandar ke keahlian, tidak bersandar kepada pengalaman, tidak bersandar kepada kekuatan, tidak bersandar kepada relasi. Kita ikhtiar, kita berlatih, kita belajar, tapi Allah aja yang kita gantungin. Kan ada yang nanya, gimana kalau suami saya meninggal? Gimana? Dikubur, benar. Terus saya gimana? Ya nggak punya suami. Terus bagaimana rezeki saya? Nah di sini kalau bersandar ke selain Allah tegang. Nah kehebatan tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Selain setan tidak berdaya nipu, ya, orang yang tawakal itu Allah jamin cukupin. Allah udah tahu keperluan kita, Allah tahu kontrakan mau habis, bayaran sekolah, Allah tahu semua keperluan kita, Allah udah tahu. Bukan hanya yang sekarang, yang akan datang juga Allah sudah tahu. Tenanglah hadirin, kita hamba Allah, penguasa langit bumi yang maha tahu segalanya, maha baik, maha kuasa yang memiliki segala sesuatu. Masalahnya kita berharapnya kepada selain Allah, itu masalah kita. Jadi galau terus, stres terus, dan Allah tahu ini dia udah dikasih segala-galanya bertahun-tahun, tetap bersandarnya kepada selain Allah. Ya udah, nggak dicukupin. Hidup nih bahagia tuh kodak. Bagaimana? Saya lupa nih. Sangat bahagia orang yang Islam, waruziko kafafan, rezekinya cukup, wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung orang yang diberi hidayah Islam, yang memasrahkan dirinya ke Allah, lalu rezekinya cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Itu yang bahagia. Kita itu menderita, tidak bergantung ke Allah, merasa kurang terus, dan kecewa dengan apa yang ada. Ayo, para istri jangan bersandar ke suami, anak jangan bersandar ke orang tua. Ini beberapa berita yang heboh sekarang. Saya lihat itu ada yang satu bawa golok, satu bawa besi panjang gara-gara membahas warisan. Mau apa ribut masalah warisan? Kerja enggak, apa enggak? Itu kan rezeki nomplok aja. Jangan. Jangan berharap ke makhluk. Setuju? Ada yang nanya, kalau Darut Tauhid suka minta dana ke pemerintah? Enggak tuh. Kalaupun beberapa waktu yang lalu karena ditawari saja ada untuk membangun kelas, mangga. Tapi ngarep-ngarep, enggak lah. Ada Allah. Dulu waktu mau beli tanah depan, ingat sekali ke Uwa Khair Afandi, Kiai pimpinan pesantren Manonjaya sebelum beliau wafat. Manggilnya Uwa, ini tanah makin lama makin mahal. Jawaban beliau sederhana, keun bae. Tahu artinya? Biarin aja. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Udah minta banyak aja sekalian. Habis kita mengirit mintanya, ya. Jebet-jebet aja hadirin. Buat wakaf, semua tanah milik Allah. Jangan bersandar ke centil, ya. Misalkan pakai UP, ya. Bukan tidak boleh ada make up yang syar'i. Akhirnya sekarang hidung misalkan pakai make up jadi seperti mancrit gitu ya. Ini berapa lama pakai itu terus, betul tidak? Terus misalkan seseorang nih jadi suka
pas lihat aslinya jadi kapok, benar tidak? Biasa lah ya, yang wajar. 3, apalagi yang membuat kita bisa dilindungi dari tipu daya setan? Zikrullah. Karena setan itu menggelincirkan hati yang lalai. Zikir aja terus, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu tidak kita lagi zikir? Jawab. Allah tahu kita lagi zikrullah. Apakah dengan lisan, dengan tafakur, dengan baca Quran. Allah tahu ini kita lagi zikir nih. Allah tahu nih kita lagi melakukan apapun. Dan Allah sudah janji. Ingat ke Allah, Allah ingat ke kita secara khusus. Apa sih susahnya bagi Allah membuat setan jadi tidak berdaya? Kita jadi masalah karena jarang zikirnya. Atau zikirnya salah niatnya. Misalkan ingin disebut soleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tahu dia acting ini, dimakan itu. Atau zikir ya rozak, hanya sekedar ada yang mengamalkan surat Yusuf supaya dapat jodoh itu, melet ya, malah dia ketipu setan walaupun baca Quran. Kalau niatnya salah walaupun zikir, maka Allah tidak suka. Misalkan zikir yang salah itu yaitu kita zikir ingin diakui sebagai ahli zikir oleh manusia, ingin dipuji, ingin dikagumi, ini sudah lewat. Walaupun hafal Quran tapi ingin disebut hafiz, hafizoh, ingin disebut qori, qori'ah, tidak disukai Allah. Dia tidak akan dilindungi. Ayo zikir yang paling paten yang bikin setan remuk diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat HP, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan suka sekali kita pegang HP. Banyak yang tidak halal yang dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kursi itu setan bikin kolab, apalagi menjelang tidur baca ayat kursi, setan tidak akan berdaya menipu kita. Luangkan waktu ya sebelum tidur baca ayat kursi. Tapi kalau ada yang lebih berat lagi yang bisa membuat setan tidak masuk ke rumah, misalkan di rumah kita selalu panas suasananya, bertengkar adik kakak, suami istri, orang tua anak, ribut aja, sibuk dengan main game, sibuk dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Apa sebabnya? Setannya banyak di rumah itu. Bagaimana mengatasinya? Baca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah itu jelas sekali setan akan pergi. Maaf, tadi sebetulnya sudah saya kumpulkan dalilnya ini ya. Qadarullah belum ketemu nih. Oh, salah buka pantesan. Jadi setan akan pergi bagi orang yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Mau 5 ayat, 10 ayat, diantaranya ayat kursi. Tapi kalau dibaca seutuhnya tentu Allah lebih suka ayatnya dibaca. Allah lihat nih kita lagi baca Al-Baqarah atau tidak. Ada yang mengerti, ada yang berusaha mengerti, ada yang sudah lancar, ada yang terbata-bata. Allah tahu upaya kita. Ya Allah, Engkau janji membaca surat Al-Baqarah, setan tidak mempan, sihir tidak masuk, sihir tidak akan kena, dan jin akan pergi. Baca, coba baca, ya, rasakan bedanya, akan tenang di rumah itu, nyaman. Yang tadinya suka bertengkar, enggak, yang suka tantrum, ribut, anak-anak berkelahi, tenang. Coba saja hadirin, Allah lihat
siapa yang di rumahnya baca Quran dan yang tidak baca Quran. Allah tahu apa yang dilakukan kita di rumah kita. Rumah sempit, baca Quran, luas nanti. Bukan ukurannya, terasa luas. Rumah besar, jarang baca Quran, berantem terus di sana. Riweh aja, maksiat. Ayo, baca Quran. Suami saya suka marah. Sesudah saya baca Al-Baqarah, dia jadi pergi. Apa dia setannya? Tenang. Baca Qurannya ikhlas. Tidak usah ditunggu hasilnya. Yang penting diterima Allah saja bacaannya. Udah cukup bagi kita. Allah tahu semua masalah yang ada di rumah kita. Kalau setan pada pergi, malaikat yang akan berkumpul di rumah. Bawaannya kebaikan aja. Jadi senang pada sholat, jadi senang sedekah, jadi senang berbuat kebaikan, jadi tidak ada yang marah-marah, jadi pemaaf, jadi senang memuliakan orang lain. Berubah nanti suasana rumah itu. Karena setannya oleh Allah dibuat tidak masuk ke rumah. Tapi kan Al-Baqarah panjang. Nah, udah ditipu nih, belum mulai ya kan. Atau ngemodal. Kita mau usaha aja ngemodal, jangankan kita mau baik. Itu begal juga ngemodal. Dia melakukan perencanaan, melakukan beberapa upaya untuk berbuat keburukan. Kita ingin ditolong penguasa langit dan bumi. Hai, masa kita nggak mau baca Quran? Hadirin sekalian, ngadepin hidup ini nggak rumit. Lakukan yang Allah sukai. Udah mesti janji Allah dipenuhi. Nggak ada rumit-rumitnya hidup ini. Rumit itu karena kita bergantung kepada selain Allah. Kita lebih sibuk ingin dinilai oleh selain Allah, berharap kepada selain Allah. Itu rumit. Karena yang kita gantungin makhluk yang, maaf ya, bodoh, lemah, tidak punya apa-apa, berlumur dosa. Itu yang kita gantungin. Ya Allah nggak suka lah. Yang menciptakan kita Allah, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang nutupin dosa, yang ngasih pahala, yang menurunkan sakinah, yang bisa menyelamatkan kita. Semuanya hanya Allah yang punya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nah, siapa-siapa yang mau dimudahkan Allah, cobalah surat Al-Baqarah. Memang ini agak panjang, 2 juz, 4 lembar, 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau dibaca dengan ikhlas, kalau hitung-hitungan pahala kebaikan, 1/4 juta kebaikan. Pahalanya setan tidak bisa masuk, yang nyantet-nyantet, yang melet, enggak akan mempan, pasti enggak mempan. Mau sampai dower itu dukun, enggak akan ngepek. Dukun juga makhluk ciptaan Allah, benar? Jin-jin yang dikirim ngejongkeng dia di jalan ya. Jin pada keluar tuh, yang di rumah-rumah yang bikin hawa panas, pembisik-pembisik, setan nanti dia nggak akan bisa masuk. Tuh begitu hadirin, nggak ribet kok. Yang ribet itu kita tidak mau melakukan apa yang Allah sukai. Itu yang bikin ribet. Kita maunya melakukan yang Allah tidak suka. Tebak berapa lama orang Indonesia buka sosmed? 5 jam, 5,5 jam. Tebak, baca surat Al-Baqarah berapa lama?
2,5 jam berarti itu dijiwai betul ya. Kalau sudah lancar, 1 juz itu 30 menit. Kalau agak cepat, 2 juz sejam. 2 juz setengah ya, sejam setengah. Tapi kalau orang sudah hafal memang Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sejam. Saya dengar ibunya Syekh Ali Jabir tidak pernah sehari pun luput dari membaca surat Al-Baqarah. Dan jadi 2 kali tiap hari itu, dan sebulan pasti kena lagi juga Al-Baqarahnya, karena selain surat Al-Baqarah plus tiap hari 1 juz juga yang lain. Ada bapaknya Ustadz Herman setiap bulan 6 kali khatam Qur'annya. Usianya 90 berapa tahun, ke masjidnya masih jalan kaki, tenang saja. Makin akrab dengan Quran, kalau ikhlas, udahlah setan tuh nggak mampu. Karena Quran adalah zikrullah. Terus mau apa segala dilihat, segala dipikir hadirin, sedangkan yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Mending kita pikirkan apa yang disukai Allah, amalkan. Gitu aja, dan nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Allah udah tahu kok masalah kita kan. Nggak usah, nanti gimana, tenang. Ada Allah yang maha tahu apapun yang akan terjadi. Kita akan dibimbing nanti. Dan jangan tergesa-gesa, ini harus segera ini. Tenang aja, harus segera tobat. Yang harus tuh ya bersegera kepada kebaikan. Tapi urusan dunia, udah nanti Allah bakal kasih. Coba lihat siapa yang sibuk-sibuk di dunia ini, ujungnya mati juga, betul tidak? Yang sikut-sikutan, dibawa kemana tuh? Ke kuburan, nggak dibawa dunianya. Shh. Halo, tenang ya. Begitu, terima kasih. Jam berapa? Aman? Beliau dari Jakarta sengaja ngaji ke sini, saya jadi hafal. Naik apa pulangnya? Travel 2145. Udah Jung ke sana mau duluan. Masya Allah. Zikir terus ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, usapkan. Ayo lakukan begitu kalau mau tidur, supaya tidurnya ini bagus. Dijaga Allah, setan tidak mempan. Kalau ada yang serem-serem, udah baca ayat kursi saja. Apakah ayat kursi ditakuti setan? Bukan. Kalau kita baca ayat kursi, di sana disebutkan kebesaran Allah, jadi setan tuh gak ada apa-apanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sealam semesta ini terus menerus sendiri, enggak perlu bantuan siapapun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tersentuh ngantuk, tidur, mengawasi, memelihara, mengurus semuanya. Enggak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk si setan yang lagi nipu, Allah tahu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit bumi ini. Enggak ada satupun yang punya selain Allah, termasuk si itu tuh yang nipu tadi. Siapa? Si setan itu pun milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Yang bisa nolong cuman Allah. Terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, di belakang, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu, enggak usah risau. Allah mengetahui apapun yang akan terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Nggak ada tuh yang punya ilmu apapun kecuali yang Allah kehendaki. Semua orang yang punya ilmu pasti Allah yang ngasih. Itu pun gak ada apa-apanya, dikit. Bukan dikit, super dikit. Terus kenapa jadi nggak hafal beginian? Seorang wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah menyelimuti. Kursi itu kerajaan, kekuasaan Allah menyelimuti semuanya. Lalu wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan enggak ada ribet-ribetnya bagi Allah mengurus alam semesta ini. Si setan itu tinus. Nah, setan dengan disebut begitu dia jadi ketahuan gak ada apa-apanya bagi Allah. Makanya kalau baca ayat kursi dengan memahami artinya, kita udah tahu nih Tuhan kita tuh penguasa yang maha dahsyat kekuasaannya. Allah suka kita membaca ayat kursi karena itu merupakan ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Makanya kalau paham baca ayat kursi udah tambah iman. Kenapa orang yang habis sholat fardu baca ayat kursi dijamin surga, tiada yang menghalangi selain kematian? Karena membaca ayat kursi itu nambah iman terus, nambah yakin. Oh, ada yang ngurus. Allah selalu tahu keadaan. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Enggak sulit bagi Allah ngurus alam semesta. Apa sulitnya nolong kita? Masya Allah. Husnuzon kepada Allah itulah yang mendatangkan ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Terima kasih. Harusnya sudah selesai 5 menit yang lalu, maaf ini. Kita bersedekah, bismillah ya. Allah Maha tahu siapa yang bersedekah. Hadirin, segera adik-adik bisa dipercepat. Mari kita sambil membaca ayat-ayat Quran, Fatihah dan ayat kursi. Fadhal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Duhai Allah yang Maha Agung, wahai penguasa pemilik alam semesta yang maha baik, wahai yang maha menatap, wahai yang menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha tahu semua aib dan dosa yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah.
Engkau maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kami lakukan. Yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan. Ampuni ya Allah, maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal berulang kami bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka, melainkan jadikan kami jadi anak yang soleh, yang doa kami, akhlak kami, jalan kebahagiaan bagi ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan di dunia ini, muliakan di alam barzah, muliakan di surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang penuh berkah, keluarga ahli ibadah, keluarga yang Engkau lindungi dari bala dan fitnah. Turunkan kepada kami sakinah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Ya Allah, karuniakan kepada kami indahnya akhlakul karimah. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga ahlul Quran, ahli sedekah, ahli zikrullah. Ya Rabb, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Berikan jodoh terbaik bagi yang merindukannya ya Allah. Titipkan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya. Ya Allah, jadikan sisa umur ini berkah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan yang Engkau sukai ya Allah. Dan mudahkan bagi kami meninggalkan semua kemungkaran, dosa-dosa, maksiat. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Rabb. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan, yang melindungi, memelihara jiwa ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, jangan biarkan satupun yang hadir, yang menyimak, yang sedang susah kecuali Engkau mudahkan, yang berhajat kecuali Engkau kabulkan, yang dalam berhutang kecuali Engkau lunasi ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, undanglah kami ke Baitullah
Sempurnakan sisa umur kami dengan istiqomah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Ya Rabb, jadikan akhir hayat husnul khotimah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, Allah Maha mendengar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.